Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Naila Rahayu Wijayanti. Yang kedua, Inggilivia Aruming Derajat. Yang ketiga, Anis Puji Lestari. Yang keempat, Ratna Lia Ardianti. Yang kelima, Siti Maisarah. Di sini kami akan mempresentasikan bab 4, yaitu konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama ada konsep diri. Di konsep diri ini, istilah diri berarti bagian dari individu yang terpisah dari bagian yang lainnya. Konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri, menurut KBBI 2008. Konsep diri merupakan suatu konstruksi psikologis yang telah lama menjadi pembahasan dalam ranah ilmu-ilmu sosial. Pada awalnya, konsep diri merupakan suatu konstruk yang bersifat umum atau yang lebih dikenal dengan istilah unidimensional. Perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada konsep diri yang bersifat spesifik atau yang lebih dikenal dengan istilah multidimensional. Yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Inggilivia. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah konsep sikap. Pengertian sikap sendiri adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Oleh karena itu, dalam membimbing perilaku, sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Pada materi konsep sikap ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu komponen sikap. Sikap tersusun dari 3 komponen. Yang pertama, komponen teori. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Sedangkan yang kedua, komponen emosional. Komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Komponen sikap dapat berupa hal positif maupun negatif. Hal positif dapat berupa kegemaran, rasa hormat, atau pengenalan terhadap jiwa orang lain, dan sebagainya. Sedangkan hal negatif dapat berupa rasa tidak suka, takut, atau rasa jijik. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen perilaku. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Selanjutnya yaitu konsep terdekat sikap. Konsep terdekat sikap merupakan konsep satu, kepercayaan. Kepercayaan secara luas, kepercayaan dapat didefinisikan sebagai komponen kognitif dari sikap kepercayaan Secara luas, kepercayaan dapat didefinisikan sebagai komponen kognitif dari sikap. Kepercayaan mungkin berdasarkan pada bukti ilmiah, berdasarkan logi, atau berdasarkan intuisi. Yang kedua, opini. Opini adalah respon yang diberikan seseorang, yaitu komunikan kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa pertanyaan. Secara garis besar, opini dapat didefinisikan sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang dalam menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga, nilai. Nilai merupakan tujuan hidup yang penting sekaligus standar perilaku. Nilai merupakan pijakan yang paling dalam dan sentimen dasar di mana orang-orang mengorientasikan dirinya menuju tujuan yang lebih tinggi dan di mana mereka membedakan sesuatu yang terbaik. Yang keempat, kebebasan. Kebiasaan merupakan ketidakimbangan respon otomatis dan pengulangan pola dari respon perilaku. Kebiasaan berbeda dengan sikap. Sikap bukan merupakan perilaku. Selanjutnya, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi membantu seseorang dalam memberikan arti atau memahami situasi atau peristiwa baru. Yang kedua, kebutuhan akan kepuasan.
kebutuhan akan kepuasan, misalnya manusia cenderung membentuk sikap positif terhadap objek dalam menentukan sikap negatif. Selain itu, kebutuhan mereka juga mengarah pada objek tujuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ego yang defensif. Ego yang defensif dapat dengan melakukan pengembangan atau pengubahan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Yang keempat, ungkapan nilai. Ungkapan nilai yang dimaksud dapat berupa ekspresi. Manusia memperoleh kepuasan melalui pernyataan diri mereka dengan sikapnya. Yang keempat, sikap dan konsistensi. Riset pada umumnya telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya, berarti individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Sehingga dapat disimpulkan sikap dan konsistensi merupakan salah satu indikator dalam diri seseorang yang memiliki integritas. Semakin tinggi sikap dan perilaku konsistensinya, biasanya integritasnya juga semakin tinggi. Selanjutnya, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada objek yang tidak ada sebelumnya. Sedangkan perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru bagi seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Hal pokok paling fundamental mengenai cara sikap yang dibentuk sepenuhnya berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi terhadap objek, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan maupun menyenangkan dengan objek tersebut, pengalaman yang traumatis, frekuensi atau berulangnya kejadian pada objek tertentu, dan pengembangan sikap tertentu yang mengarah pada gambaran hidup baru, seperti memiliki kendaraan roda 2 atau mobil. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai beberapa teori terkait dengan sikap. Ada 6 teori yang terkait dengan sikap, yaitu yang pertama, teori perubahan sikap, yang kedua, teori penguatan dan tanggapan stimulus, yang ketiga, teori pertimbangan sosial, yang keempat, konsistensi dan teori perselisihan, dan yang keenam adalah teori persepsi diri. Yang pertama yaitu teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan, namun sikap juga dapat berubah tanpa dibentuk. Yang kedua yaitu teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Tanggapan akan sering diulangi jika tanggapan tersebut dihargai dan dikuatkan. Teori-teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan dengan tanggapan. Yang ketiga adalah teori pertimbangan sosial. Teori ini menjelaskan manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Yang keempat adalah konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Teori ini menganggap perselisihan memotivasi orang-orang untuk mengurangi atau menghapuskan perselisihan. Secara psikologis, perselisihan merupakan hal yang tidak menyenangkan, sehingga orang-orang akan cenderung mencari cara untuk menghindarinya. Selanjutnya adalah teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Teori disonansi kognitif dapat berimplikasi terhadap organisasi. Teori ini dapat membantu memprediksikan kecenderungan untuk mengambil bagian dalam perubahan sikap
dan perilaku. Misalnya, jika seseorang disyaratkan oleh tuntutan pekerjaannya untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan sikap pribadinya, maka orang tersebut akan cenderung memodifikasi sikapnya agar sesuai dengan tuntutan pekerjaannya tadi. Yang terakhir adalah mengenai teori persepsi diri. Teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap terbentuk setelah perilaku terjadi. Menurut teori ini, sikap akan merubah setelah perilaku berubah. Dalam rangka mengubah sikap, manusia harus menemukan rangsangan terhadap apa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, movere artinya menimbulkan pergerakan. Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang menggerakkan seorang ke arah beberapa jenis tindakan. Motivasi sangat penting untuk perilaku akuntan karena dalam efektivitas organisasi bergantung pada orang yang membentuk. Manajer dan akuntansi keperilakuan diharuskan untuk memotivasi orang ke dalam kinerja yang diharapkan untuk memenuhi tujuan dalam organisasi tersebut. Teori motivasi dan aplikasinya. Manajer mempunyai pekerjaan dalam mengarahkan dan juga memotivasi. Teori motivasi banyak diuraikan dalam buku-buku manajemen, adapun keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh motivasi, yang artinya ada sesuatu yang mendorong seorang untuk bertindak terhadap sesuatu. Ada beberapa teori umum yang kelompok teori digunakan pada saat ini. Masing-masing kelompok teori banyak ditulis dalam literatur, atau bisa disebut juga ahli sastra. Tapi ini masih bersifat umum dan juga setiap unit dimasukkan ke sebuah kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, teori motivasi awal. Motivasi adalah suatu konsep penting untuk perilaku karena efektivitas organisasi tergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Motivasi secara umum adalah penggerak atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, Mbak, selanjutnya. Teori kebutuhan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Maslow. Maslow menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Maslow mengelompokkan beberapa kebutuhan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Contoh dari kebutuhan fisiologis adalah udara, makanan, minuman, tempat berteduh, pakaian, tidur. Kebutuhan fisiologis contoh dalam organisasi adalah gaji. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan, atau pemecatan. Contoh dalam organisasi adalah program pensiun. Yang ketiga, cinta dan perasaan memiliki atau kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Contoh dalam organisasi adalah teman di tempat kerja. Yang keempat, kebutuhan dihargai, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Contoh dalam organisasi adalah jabatan. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Contohnya dalam organisasi adalah tantangan kerja. Pengaruh terhadap pengendalian akuntansi. Pertanyaan yang berhubungan dengan konsep motivasi umum yang digunakan dalam buku-buku bekas. Yang kedua, seringnya istilah motivasi menjadi catatan mendasar yang menjadi bahan perhitungan dalam pembayaran bonus akibat kemungkinan adanya motivasi.
Selanjutnya adalah teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y dikembangkan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960-an. Menurut Douglas, manusia memiliki dasar negatif yang diberi tanda sebagai teori X dan yang lain positif yang ditandai dengan teori Y. Contoh perbandingan karakteristik teori X dan teori Y. Menurut teori X, manusia pada dasarnya malas, dan menurut teori Y, manusia pada dasarnya energi. Menurut teori X, manusia tidak punya ambisi dan tidak punya tanggung jawab. Sedangkan teori Y, manusia mempunyai ambisi dan tanggung jawab. Menurut teori X, manusia berorientasi pada kepentingan sendiri, dan teori Y, manusia tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri. Selanjutnya, teori kebutuhan McClelland. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi teori ini, yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Riset yang dilakukan McClelland memberikan hasil bahwa terdapat 3 karakteristik berikut dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi. Karakteristik tersebut yang pertama adalah orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menentukan risiko. Yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik atas tanggapan atas pelaksanaan tugasnya. Teori 2 faktor. Pada pertengahan tahun 1960-an, Harrisburg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji, sedangkan faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tantangan, pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Asumsi terpenting dari bentuk teori Harrisburg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbandingan yang menyenangkan terhadap seluruh pengaruh negatif. Dari semua faktor-faktor tersebut, tujuan utama dari teori 2 faktor ini adalah meningkatkan kepuasan kerja dan kepuasan motivasi. Selanjutnya, ringkasan teori-teori kebutuhan. Semua teori kebutuhan dari motivasi mencakup hierarki Maslow, teori hierarki Aldebaran, teori kebutuhan McClelland, dan teori Higgins-Harrisburg mengusulkan ide yang sama, yaitu individu memiliki kebutuhan bahwa ketidakpuasan akan menghasilkan motivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori IRG. Teori IRG yaitu teori existence relatedness growth yang menganggap kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan dan eksistensi atau existence needs, kebutuhan akan keterikatan atau relationship needs, dan kebutuhan akan pertumbuhan atau growth needs. Teori IRG ini mengandung suatu dimensi frustasi regresi. Dan teori IRG ini menyangkalnya dengan mengatakan bahwa bila suatu tingkat kebutuhan dari urutan yang lebih tinggi terhalang, maka timbul hasrat dalam individu itu untuk meningkatkan kebutuhannya di tingkat lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada teori harapan. Teori harapan ini dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman. Dasar teori ini mempunyai sejarah yang panjang tetapi menjadi dikenal dalam akuntansi setelah diperkenalkan oleh Ronan dan Livingstone. Kemudian secara komprehensif dan sistematis dirumuskan oleh Viktor Frankl. Teori harapan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Usaha, hubungan kinerja, yang kedua kinerja, hubungan reward, yang ketiga hubungan tujuan personal. Yang ketiga ada teori penguatan. Di teori ini mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Teori penguatan memiliki konsep dasar sebagai berikut. 1. Pusat perhatian adalah pada perilaku yang dapat diukur, seperti jumlah yang dapat diproduksi,
kualitas produksi, ketepatan pelaksana jadwal produksi, dan sebagainya. Yang kedua, kontingensi penguatan, berkaitan dengan urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Yang ketiga, yaitu semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan, misalnya prestasi kerja, dan dengan pemberian penguatan imbalan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Selanjutnya yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan atau apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan memengaruhi perilaku kerjanya. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Teori atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Di teori atribusi ini ada 3 hal yang penting, yaitu peran penentu atribusi, perbedaan, konsensus, dan juga konsistensi. Selanjutnya ada teori agensi. Di teori agensi ini didasarkan pada teori ekonomi. Dari sudut pandang teori agensi, prinsipal atau pemilik atau manajemen puncak membawahi agen atau karyawan atau manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada pendekatan diedik. Pendekatan diedik ini menyatakan bahwa ada 2 pihak yang berperan dalam proses evaluasi kinerja, yaitu atasan atau superior dan bawahan atau subordinat. Pendekatan tersebut juga mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Pendekatan ini tepat digunakan untuk menganalisis hubungan antara atasan dan bawahan karena mencerminkan proses yang menghubungkan keduanya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.